Apakah hal ini terdengar familiar untuk kalian? Ketika kita menemukan level entry yang bagus dengan support resisten maupun supply demand, kita melakukan entry dan meletakkan stop loss di atas level atau zona tersebut. Akan tetapi harga justru menjemput stop loss kita terlebih dahulu, dan setelah itu harga bergerak ke arah take profit kita. Itulah yang terjadi pada kebanyakan retail trader di dunia, terjebak di dalam manipulasi market. Setelah kalian memahami isi dari video ini, kalian akan bisa menghindari manipulasi dari para big trader, serta memanfaatkan manipulasi tersebut untuk entry bersamaan dengan para big trader. Sehingga kalian bisa mendapatkan entry ujung dari pergerakan besar seperti yang sering saya lakukan ketika trading. Pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas manipulasi smart money oleh para big trader. Jadi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan tetap menonton video ini sampai akhir supaya kalian dapat memahaminya dengan lengkap. Apakah kalian mengetahui alasan mengapa market bergerak? Terlepas dari berapa lama kalian sudah trading, pada titik tertentu seharusnya kalian mempertanyakan hal tersebut terlebih dahulu. Yang mana setiap pergerakan dari market itu disebabkan karena satu hal, yaitu likuiditas. Ketika kita trading di instrumen forex, saham, maupun kripto, elemen yang menyebabkan semuanya dapat bergerak adalah likuiditas. Untuk market dapat dikatakan kaya akan likuiditas diperlukan partisipasi yang banyak dari buyer maupun seller. Itulah mengapa para market maker atau big trader perlu membuat manipulasi di market. Tujuan dari manipulasi ini adalah untuk membujuk para partisipan lain untuk ikut berpartisipasi, sehingga likuiditas menjadi banyak. Dan likuiditas dari partisipan tersebut digunakan oleh para big trader untuk memasukkan order mereka ke market. Kegiatan manipulasi tersebut biasa kita sebut sebagai false breakout atau fake out. Banyak trader baru yang terkejut setelah mengetahui bahwa market dapat dimanipulasi dengan berbagai cara. Ketahuilah kalau di dalam market banyak pihak yang memiliki kepentingan ikut bermain di dalamnya, seperti broker, dealer, bahkan bank. Tetapi dari semua pihak yang ikut bermain ada satu pihak paling penting yang bermain di belakang, yaitu para market maker atau big trader atau apapun itu istilahnya. Mereka inilah yang menciptakan market dengan algoritmanya, yang mana tujuan dari algoritma tersebut adalah menjaga likuiditas di market dengan cara mengambil likuiditas dari para partisipan lain. Aktivitas ini biasa disebut liquidity hunting atau SL hunting. Apabila kalian sudah lama merasakan pergerakan di market, pasti kalian akan dapat merasakan manipulasi atau liquidity hunting ini. Pergerakan manipulasi tersebut juga dapat kita identifikasi polanya, yang mana kita bisa menyebut pola tersebut dengan nama fake out. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang fake out, kita perlu mengetahui fase dari pergerakan market terlebih dahulu. Di mana ada 3 fase pergerakan market, yaitu fase akumulasi atau distribusi, fase manipulasi, dan fase tren. Seperti ilustrasi berikut ini, di dalam fase akumulasi atau distribusi inilah letak dari manipulasi atau fake out berada. Karena pada fase tersebut market sedang mencari likuiditas dan mengumpulkan para partisipan lain untuk masuk ke market. Kemudian setelah market kaya akan likuiditas atau sudah banyak partisipan dari buyer dan seller, barulah market akan melakukan manipulasi untuk mengambil likuiditas atau stop loss dari para partisipan tersebut. Setelah itu market akan masuk ke fase tren yang searah dengan posisi order yang diambil oleh para big trader. Mari kita lihat contoh ketiga fase ini di chart. Di sini dapat kita lihat pada kotak ini terbentuk fase akumulasi, dan fake out di ujung bawah ini merupakan manipulasi untuk mengambil likuiditas dari para trader. Baru setelah itu harga bergerak trending ke atas. Kemudian di atas sini terbentuk fase distribusi, dan fake out di ujung atas ini merupakan manipulasi untuk mengambil likuiditas dari para trader. Baru setelah itu harga bergerak trending ke bawah, dan di saat harga trending ke bawah terdapat fase distribusi lagi dan juga ada fake out, sehingga harga pun melanjutkan penurunan. Apabila dijabarkan lebih detail kronologi dari fake out untuk setup sell ini, kita bisa melihatnya dari dua sudut pandang jenis trader, yaitu breakout trader dan SNR trader. Mari kita bahas dari sudut pandang breakout trader terlebih dahulu. Jadi pertama di sini terdapat dua resisten yang sama baris, sehingga level ini termasuk level resisten kuat menurut kebanyakan trader. Kemudian para breakout trader akan menganggap harga akan terbang apabila break resisten kuat ini.
Sehingga mereka akan memasang buy stop di atas level resisten kuat ini. Dan di saat itulah para trader ini masuk ke perangkap para big trader, sehingga order buy stop mereka diambil oleh para big trader untuk mengisi order sell big trader yang sangat besar. Kemudian kronologi setup fake out dari sudut pandang SNR trader. Yang pertama, terdapat dua resisten yang sama baris, sehingga level ini termasuk level resisten kuat. Banyak trader yang ramai melakukan sell di area ini karena ini adalah pola double top, dan SNR trader akan melakukan sell ketika mencapai level resisten ini. Kemudian stop loss mereka taruh di atas dari resisten, dan di saat itulah harga akan naik ke atas dan break resisten, mengambil stop loss dari SNR trader. Setelah banyak trader yang terkena stop loss dan MC, barulah harga terjun. Ini adalah trik para big trader mengejar stop loss. Karena stop loss dari SNR trader adalah order buy stop yang diperlukan oleh big trader untuk mengisi order sell mereka. Sama halnya untuk kronologi fake out setup buy. Pertama, di sini terdapat dua support yang sama baris, sehingga level ini termasuk support kuat. Kemudian di level ini para SNR trader akan melakukan buy di support dan meletakkan SL di bawah support. Karena order mereka adalah buy, maka SL mereka merupakan order sell stop. Kemudian untuk para breakout trader akan melihat level support kuat ini sebagai level yang apabila ditembus maka harga akan terjun ke bawah, sehingga mereka akan menaruh order sell stop. Sehingga kawasan sell stop ini akan menjadi kawasan high liquidity karena banyak sell stop order yang bertumpuk di situ, sehingga para big trader akan melihat peluang tersebut dengan menaruh order buy limit mereka di kawasan likuiditas yang banyak terdapat sell stop. Trik-trik tersebut perlu big trader lakukan karena big trader memerlukan likuiditas untuk mengisi order mereka, dan tempat yang banyak likuiditas adalah kawasan stop loss dan juga kawasan stop area seperti buy stop dan sell stop. Sekarang mari kita pahami setup fake out ini untuk bisa kita manfaatkan untuk trading. Jadi syarat wajib dari setup fake out ini ada beberapa. Yang pertama, harus ada minimum 2 resisten atau support yang sama baris. Lebih banyak resisten atau support yang sama baris maka lebih baik lagi. Biasanya ada 3, R1, R2, R3, tapi minimum 2. Yang kedua, harus memiliki fake out masa lalu yang berdekatan dengan kawasan fake out tersebut. Kemudian yang ketiga, setup fake out ini juga bisa kita kombinasikan dengan setup QML atau setup lainnya sebagai konfirmasi entry. Mari kita lihat contoh setup fake out di chart. Di mana di sini dapat kita lihat, terdapat dua level resisten yang sama baris, kemudian di atas kiri chart tidak jauh dari setup fake out ini. Kita bisa menemukan setup fake out masa lalu, karena itu setup fake out ini termasuk setup yang valid, kita bisa menjadikan zona tersebut sebagai zona entry sell kita. Dan seperti yang bisa kita lihat harga langsung berbalik di zona entry kita dan bergerak jauh ke bawah. Kemudian contoh kedua yaitu setup fake out untuk entry buy. Di mana di sini dapat kita lihat terdapat dua level support yang sama baris, kemudian di bawah kiri chart tidak jauh dari setup fake out ini, kita bisa menemukan setup fake out masa lalu, sehingga karena itu setup fake out ini termasuk setup yang valid. Kita bisa menjadikan zona ini sebagai zona entry buy kita, dan seperti yang bisa kita lihat harga langsung berbalik di zona entry kita dan bergerak jauh ke atas. Selain fake out yang berupa dua atau lebih resisten yang sama baris, masih ada tipe fake out yang kedua, yaitu fake out yang berupa manipulasi untuk trader yang memanfaatkan setup support become resisten dan resisten become support. Kita namai setup fake out ini sebagai setup fake out versi 2 atau V2. Mari kita lihat ilustrasi berikut, di mana kronologi dari setup ini adalah untuk memanipulasi trader breakout dan retest yang memanfaatkan konsep support become resisten dan resisten become support. Seperti yang dapat kita lihat di sini terdapat 3 support kuat yang di break, sehingga level tersebut menjadi level support become resisten yang kuat. Trader SBR pasti akan menganggap harga akan berbalik arah apabila kembali ke level tersebut untuk melanjutkan penurunan, sehingga mereka akan melakukan sell order ketika melihat adanya konfirmasi pembalikan arah di level tersebut. Kemudian harga akan membuat penurunan di level tersebut, sehingga akan nampak sebagai konfirmasi untuk entry sell, setelah banyak trader yang melakukan entry sell dengan stop loss di atas dari level tersebut. Maka di atas level entry tersebut menjadi kawasan high liquidity, dan para big trader akan mengambil semua stop loss order tersebut sebagai likuiditas untuk order sell mereka.
Sama halnya untuk kronologi setup fake out V2 untuk buy. Pertama di sini terdapat dua resisten kuat yang di break, sehingga level tersebut menjadi level resisten become support yang kuat. Trader RBS pasti akan menganggap harga akan berbalik arah apabila kembali ke level tersebut untuk melanjutkan kenaikan, sehingga mereka akan melakukan buy order ketika melihat adanya konfirmasi pembalikan arah di level tersebut. Kemudian harga akan membuat kenaikan di level tersebut, sehingga akan nampak sebagai konfirmasi untuk entry buy. Setelah banyak trader yang melakukan entry buy dengan stop loss di bawah dari level tersebut, maka di bawah level entry tersebut menjadi kawasan high liquidity. Dan para big trader akan mengambil semua stop loss order tersebut sebagai likuiditas untuk order buy mereka. Sekarang mari kita pahami setup fake out V2 ini untuk bisa kita manfaatkan untuk trading. Jadi syarat wajib dari setup fake out ini ada beberapa. Yang pertama harus ada minimum satu support atau resisten yang di break, jika ada lebih banyak lebih baik. Kedua, harus memiliki fake out masa lalu yang berdekatan dengan fake out V2 ini. Kemudian yang ketiga, sama seperti fake out V1 sebelumnya, kita bisa kombinasikan setup fake out V2 dengan setup QML atau setup lainnya sebagai konfirmasi entry. Mari kita lihat contoh setup fake out V2 ini di chart. Di mana di sini dapat kita lihat, terdapat level support sebelumnya yang telah di break sehingga menjadi level SBR, dan dapat dilihat ketika harga sampai di level tersebut harga bereaksi dan menyebabkan harga turun. Kemudian di atas kiri chart tidak jauh dari setup fake out V2 ini, kita bisa menemukan setup fake out masa lalu. Oleh sebab itu, setup fake out V2 ini termasuk setup yang valid, dan kita bisa menjadikan zona di atasnya tersebut sebagai zona entry sell kita. Dan seperti yang bisa kita lihat setelah harga mencapai zona entry, harga langsung berbalik arah dan bergerak jauh ke bawah. Kemudian contoh kedua yaitu setup fake out V2 untuk entry buy. Di mana di sini dapat kita lihat, terdapat level resisten sebelumnya yang telah di break, sehingga menjadi level RBS, dan dapat dilihat ketika harga sampai di level tersebut harga bereaksi dan menyebabkan harga naik. Kemudian di bawah kiri chart tidak jauh dari setup fake out V2 ini, kita bisa menemukan setup fake out masa lalu. Oleh sebab itu, setup fake out V2 ini termasuk setup yang valid, dan kita bisa menjadikan zona di bawahnya tersebut sebagai zona entry buy kita. Dan seperti yang bisa kita lihat setelah harga mencapai zona entry, harga langsung berbalik arah dan bergerak jauh ke atas. Untuk semua setup fake out ini bisa kita kombinasikan juga dengan setup Quasimodo sebelumnya, atau bisa juga kita gabungkan dengan setup key level. Yang terpenting kita bisa mencari setup fake out ini dengan tepat dan menemukan kawasan high liquidity untuk kita entry. Jika kita bisa entry di zona yang berkemungkinan merupakan kawasan high liquidity, maka kita bisa mendapatkan setup yang high probability. Oke, sekarang mari kita lihat contoh analisa dan trading saya menggunakan setup fake out untuk mendapatkan entry di ujung pergerakan yang besar. Pada chart MT4 kali ini kita berada di pair AUD-CAD, dan dapat dilihat di sini kalau harga membentuk dua level resisten yang sama baris. Kemudian tidak jauh di atasnya terdapat setup fake out masa lalu, di mana dulunya di level tersebut juga ada dua resisten yang sama baris dan terjadi fake out, sehingga setup fake out ini valid, dan kita bisa entry sell jika harga mencapai zona entry kita. Jadi mari kita tunggu sampai harga mencapai zona entry. Oke, sekarang harga sudah mencapai zona entry dan kita langsung melakukan entry, dan dapat kita lihat kalau harga langsung mengalami pembalikan, dan setelah itu harga pun berhasil mencapai take profit, sehingga setup kali ini berhasil. Setelah kita sudah membahas setup fake out V1 dan V2, dapat kita simpulkan kalau fungsi dari setup ini adalah untuk mengkonfirmasi bahwa di atas atau di bawah setup fake out tersebut merupakan kawasan high liquidity atau stop loss dari para trader lain. Sehingga kita bisa melakukan entry di tempat di mana terdapat banyak likuiditas, atau bahasa lainnya kita entry di tempat orang-orang kebanyakan menaruh stop loss. Jadi prinsip kita adalah your stop loss is my entry. Dengan begitu kita sudah memiliki mindset sebagai big trader, dan kita trading seperti big trader yang selalu entry di ujung pergerakan harga. Dan perlu diingat kalau setup ini tidak pasti 100% berhasil, tetap ada probabilitas. Yang mana jika kalian sudah benar-benar menguasai setup ini kalian akan mendapatkan probabilitas yang bagus. Serta setup ini memiliki risk-reward ratio yang sangat besar.
karena kita bisa entry di ujung pergerakan harga, sehingga stop loss kita kecil dan take profit kita bisa sangat besar. Sekian penjelasan dari saya, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi begitulah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian belajar sesuatu yang baru dan menyukai video ini, kalian bisa like video ini untuk menunjukkan support kalian. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru.